Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini setir sendiri, sendirian bawa mobil. Semoga tak henti-hentinya saya berdoa semua yang nonton YouTube Tony Sastrajaya SHMH selalu diberi kesehatan, umur panjang, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini kita coba diskusi, coba kita memberi tanggapan hukum masalah zina. Serem zina lagi. Beredar video YouTube, beredar video tentang pengakuan seorang ibu-ibu. Selama ini ibu-ibu ini mengadakan tempat mengaji di rumah dia. Tempat mengaji di sana banyak anak-anak ngaji dengan dia. Itu tempat sudah 5-6 tahun, bisa lebih. Orang tuanya sangat percaya ngajar di situ karena ibu itu membuka tempat belajar ngaji bagus menurut warga, menurut orang tua yang anak-anaknya belajar ngaji di sana. 2 minggu yang lalu pengakuan ibu itu karena berawal dari 2 anaknya memaksa minta nikah. Ada 2 orang tua datang ke kelurahan. Dua orang anaknya itu dulu belajar ngaji di tempat ibu itu, dan minta nikah sama ibu itu. Kan luar biasa ibu itu. Dari situ terbongkar. Akhirnya ibu itu juga mengaku. Ini saya lihat di YouTube dan saya juga pengakuan dari orang tua yang anak-anaknya belajar ngaji di sana. Ternyata ibu ini ngajar seks. Jadi anak-anak di bawah umur 12 tahun, 13 tahun diajar seks sama ibu ini, berhubungan badan dengan ibu ngaji ini, ibu guru ngaji ini. Bapaknya bilang, "Pak, ini kejadian anak saya waktu umur 13 tahun. Sekarang anak saya sudah dewasa. Bagaimana, Pak?" Nah, terus ada juga yang sekarang masih ngaji, anaknya masih kelas SMA, kelas 2, kelas 3, banyak macam-macam. Itu gimana, Pak, hukumnya? Wow, kata saya, ini pemerkosaan. Biasanya sering kita dengar yang diperkosa yang perempuan, ini yang diperkosa laki-laki, anak-anak. Wah, ini ada penyimpangan seks ini menurut saya. Seorang ibu-ibu hobinya sama anak-anak di bawah umur, hobinya sama anak-anak yang belum ngerti apa-apa. Tuh, jadi lucu juga. Ya, saya sampaikan, Bapak bisa laporkan karena dia di bawah umur. Kalau dia di bawah umur, orang tua yang bertanggung jawab. Di bawah umur ada perlindungan anak. Bapak bisa laporan ke perlindungan anak. Bapak juga bisa lapor ke polisi, Polres, ceritakan pasalnya apa. Itu banyak itu. Kalau tidak salah 36E, 36D, 38 itu. Saya lupa juga pasti, tapi yang jelas ada pidananya itu. Itu ada pidananya. Bapak datang ke Polres, saya yakin polisi tahu pasalnya mana. Penyidik kan tahu. Untuk proses bagaimana buat laporan, bagaimana buat laporan, bagaimana datang aja ke Polres, terus bawa bukti kalau anak itu anak Bapak, minimal akte kelahiran, kartu keluarga. Ceritakan. Kalau Bapak agak kesulitan, Bapak bisa datang ke kantor hukum atau lembaga bantuan hukum yang Bapak kenal bisa. Yang Bapak kenal ada, kalau di Jakarta Barat
di Jakarta Selatan, di Tangerang Selatan, di Tangerang Kota, Kabupaten ada kantor hukum TOSA. Itu saya rekomendasi. Kantor hukum TOSA. TOSA itu bukan Tony Sastra ya. TOSA itu Tonggak Sejarah. Kantor pusatnya ada di Tangerang Selatan, tepatnya di Mega Mall Ciputat. Datang ke situ, ceritakan, minta dampingin. Jadi kalau Bapak takut, Bapak masih ragu, Bapak nggak ngerti, bisa datang ke kantor hukum TOSA. Di Lampung juga ada kantor hukum TOSA Tonggak Sejarah di Yukum, tepatnya di samping Bank Mandiri Syariah. Nah di situ Bapak bisa ceritakan, Bapak bisa minta tolong, bisa minta pendampingan ke pengacara-pengacara yang ada di TOSA. Saya rekomendasi, saya tidak promosi, tapi saya rekomendasi karena kantor hukum TOSA pengacaranya sudah mempunyai berita acara sumpah semua, berita acara sumpah dari berbagai organisasi. Tuh ya, bagaimana caranya? Itu ada pidananya. Menurut hukum, menurut saya Tony Sastrajaya itu ada pidananya. Walaupun dia laki-laki, perempuan yang memperkosa laki-laki ya bisa. Nah tapi itu konteksnya di bawah umur ya, di bawah umur, anak-anak di bawah umur ya. Para guru ngaji yang seperti itu ya nggak benar, itu harus dipidana, harus dilaporin biar tidak banyak korban-korban lainnya. Kalau saya ngeliat dari YouTube-nya saya tonton, kayaknya nantang sekali itu ibu guru ngaji itu, nantang sekali. Dia berdalih yang pertama suka sama suka. Suka sama suka. Jadi menurut dia kalau suka sama suka tidak ada pidananya. Wah nggak bisa gitu bu. Kalau ibu mendalilkan gitu bahaya. Kenapa bahaya? Ya banyak anak-anak nanti di bawah umur dengan dalil suka sama suka. Tak boleh, namanya di bawah umur itu ada perlindungan anak. Bisa juga kita laporan ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak ada di setiap kota, setiap daerah, kabupaten, kota itu ada LPA. Dia siap membantu, dia siap mendampingi. Maunya seperti apa? Anak-anak di bawah umur itu masih tanggung jawab negara bu. Ada tanggung jawab negara. Ada satu kasus, ada satu putusan. Walaupun perempuan itu orang tuanya setuju, anaknya juga mau nikah sama si laki-laki. Ini kita cerita perkara yang sudah terjadi dan sudah ada putusan. Walaupun perempuan itu setuju, walaupun anak itu setuju, pidana terus karena tanggung jawab negara. Anak di bawah umur, anak tidak di bawah umur nggak bisa begitu saja langsung damai, nggak bisa langsung begitu saja selesai, tetap pidananya terus lanjut. Contoh kejadian di, lupa saya daerahnya, di Pulau Jawa, saya puji mungkin banyak yang dengar itu, banyak yang nonton. Itu perkaranya seperti apa? Perkaranya dia menikahi wanita kalau nggak salah inisialnya U di bawah umur 14 tahun. Nah itu pidananya karena dia menikahi anak di bawah umur. Kalau anak di bawah umur masih tanggung jawab negara. Itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah perkaranya saya puji. Kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan benar, coba dilihat. Kalau salah saya mau dimaafkan karena saya lupa ingat, perkara sudah lama sekali. Jadi sekali lagi, anak di bawah umur adalah tanggung jawab negara. Bagaimana laporannya? Orang tuanya yang datang ke LPA bisa minta tolong, datang juga kalau langsung ke Polres juga bisa. Ibu-ibu seperti itu sebaiknya ditindak lah, sebaiknya laporin polisi, biar polisi yang proses, biar polisi yang menentukan pasal yang apa sih cocok ke ibu itu. Kita tidak bisa nebak-nebak, kita tidak bisa memaksakan ini harus pasal ini tidak bisa. Polisi yang tahu, penyidik yang tahu, nanti bersalah atau tidaknya pengadilan yang akan ngetok palu, hakim
jaksa sebagai penuntutnya ya, hakim yang akan ngetok palu pasal apa yang pas, hukumannya seperti apa, itu hakim yang tahu, bukan kita yang nebak-nebak. Itu cerita terjadi di daerah Tangerang, terjadi benar karena saya lihat YouTube-nya, dan orang tuanya datang ke kantor TOSA di Tangerang, konsultasi bagaimana tindakannya itu. Jadi jangan coba-coba, jangan berdalil suka sama suka, dia mau semaunya, tidak bisa. Pidana tetap berlanjut. Saya merekom, saya sangat setuju orang-orang yang seperti ini sudah kelainan menurut saya. Lebih baik diproses pidana aja. Tidak ada anak di bawah umur diajak bercinta. Enaknya dari mana itu? Itu kalau sudah kasar sekali kita sudah marah. Oke, saudara-saudaraku, semua teman-temanku, rekan-rekanku yang ada di YouTube, mohon maaf karena terlalu banyak kegiatan beberapa hari ini. Saya kurang update, kurang banyak buat konten YouTube. Tapi kalau ada yang menginginkan saya buat konten YouTube, inbox saya bisa, atau komen di bawah YouTube saya bisa, atau WA ke saya bisa, di telepon juga bisa. Ada nomor WA saya kalau mau dicatat lagi, 08211 0934 469. Saya ulang, 08211 0934 469. Itu WA saya, bisa di WA. Pak, tolong pendapat hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa, bisa di WA saya langsung ya. Bisa, langsung saya balas. Kalau saya nggak ada kegiatan langsung saya balas, langsung saya buat juga hari itu juga. Ini saya baru ingat, langsung saya buat, walaupun saya nyupir sendiri saya buat biar ada pencerahan hukum, biar kita sama-sama belajar supaya kita mengedepankan hukum, jadikan hukum sebagai panglima. Khusus masyarakat banyak, lebih khusus lagi untuk Lampung Tengah berjaya yang jelas di tahun 2021. Oke, itu aja dari saya. Semoga kita selalu sukses, selalu sehat, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.